wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Hasan Ramdhani dengan NIM 230603049. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan di era Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Rasul, kita perlu tahu ini bagaimana keadaan masyarakat yang di sana. Tentu seperti sejarahnya kita tahu bahwa masyarakat di kota Mekah itu sangat miris, Pak. Karena apa? Karena di sejarahnya mengatakan bahwa perempuan itu ditindas, perempuan itu tidak berguna, perempuan itu pembawa sialan lah. Bahkan di era zaman dulu itu perempuan itu dikubur hidup-hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan salah satu pilihannya, kesayangannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan risalah-risalahnya, untuk menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan agama Islam seperti yang kita rasakan sampai sekarang. Nah, penerimaan wahyu pertamanya itu di Gua Hiro. Nah, tapi wahyu ini, penerimaan wahyu tidak secara berangsur-angsur ya, tidak secara dijiplak langsung. Wahyu ini diberikan oleh Nabi Muhammad ini secara bagaimana keadaannya lah di suatu keadaan itu. Misal contohnya di kota Mekah ada perbuatan zina, misalnya banyak yang berzina. Nah, di sana turunlah wahyu yang berkaitan dengan perzinaan, gitu, Pak. Jadi tidak langsung turun wahyu secara lengkap, gitu, secara menyeluruh lah, satu persatu. Nah, jadi pas Nabi Muhammad itu menerima wahyu, Nabi Muhammad itu menjalankan perintah Allah, itu menyampaikan risalah-risalahnya, menyampaikan kebenaran itu secara diam-diam. Kenapa secara diam-diam? Kenapa tidak terang-terangan langsung, gitu kan? Karena mungkin Nabi Muhammad itu tahu bagaimana keadaan atau situasi yang ada di masyarakat itu, kalangan masyarakat itu. Kalau dia menyebarkan agama Islam secara langsung, itu secara terang-terangan, mungkin akan ditolak, gitu. Makanya Nabi Muhammad dengan kecerdasannya melakukan menyebarkan risalahnya secara diam-diam. Nah, jadi setelah melakukan cukup lama untuk menjalankan penyebaran Islam secara diam-diam, maka masuklah para sahabat ini untuk menyebarkan agama Islam. Para sahabat ini masuk agama Islam. Makanya Nabi Muhammad itu berani untuk menyebarkan agama Islam secara terang-benderang, karena ada singanya Allah Subhanahu wa taala, ada Abu Bakar dan Umar yang sangat tegas dan ditakuti di kalangan kafir Quraisy. Jadi salah satu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu salah satunya musyawarah itu. Bahkan musyawarah ini sampai sekarang kita bisa nikmati, itu bisa kita rasakan bagaimana hebatnya musyawarah ini. Jangankan di era zaman dulu, di kalangan kecil aja seperti masjid-masjid, pemuda-pemuda ini melakukan musyawarah. Untuk apa? Untuk menjamin keadilan, gitu kan? Untuk menjaga untuk keadilannya lah, Pak ya. Maaf ya, Pak. Jadi musyawarahnya bisa saya katakan Nabi Muhammad ini mungkin tidak perlu untuk melakukan musyawarah ya, karena
dia bisa sendiri, dia bisa tunjuk siapa yang menjadi itu, siapa yang menjadi ini. Tapi eh, Nabi Muhammad tidak searogan itu untuk melakukan eh, apa untuk melakukan pendapatnya sendiri. Itu makanya Nabi Muhammad mengadakan musyawarah itu. Entah itu kalau ada peperangan, dia akan musyawarah bagaimana akan melakukan peperangan, bagaimana aturan dalam peperangan gitu. Dia musyawarahnya untuk apa? Untuk keadilan rekan-rekannya, untuk keadilan masyarakatnya, supaya masyarakatnya merasa adil, merasa eh, apa? Merasa diajak lah. Kalau Nabi Muhammad itu dia tidak mau dia tidak mau melakukan argumentasinya sendiri, tidak arogan, tidak tidak mau menang sendiri. Nah makanya diadakan musyawarah tersebut. Lanjut, setelah Nabi Muhammad itu wafat, sebelum itu Nabi Muhammad itu menjalankan sholatnya ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak mampu melanjutkan sholat, Abu Bakar lah yang melanjutkan sholatnya tersebut. Makanya setelah Nabi Muhammad wafat, itu banyak gejolakan atau banyak sekali yang mempertanyakan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat, siapa yang akan menggantikannya, siapa yang akan menjalankan roda kepemimpinan Nabi Muhammad itu. Jadi semua kalangan itu termasuk para sahabat itu mengadakan musyawarah siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad tersebut. Berjalannya waktu, singkatnya waktu, Abu Bakar lah yang terpilih karena dia yang paling lama bersama Nabi Muhammad di saat menyebarkan Islam. Dan di satu sisi Abu Bakar ini telah menggantikan sholatnya Nabi Muhammad, otomatis secara tidak langsung itu menjadi kode buat para sahabat Abu Bakar lah yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah lanjut, setelah Abu Bakar menjadi pemimpin, PR terbesar Abu Bakar itu tidak hanya melakukan bagaimana menjadi pemimpin yang hebat, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana melakukan atau bagaimana menjadi pemimpin biar masyarakatnya adil makmur gitu kan. Tapi yang di satu sisi Abu Bakar ini harus harus mempertahankan iman masyarakat. Karena apa? Karena setelah Nabi Muhammad wafat itu banyak sekali yang masyarakat yang beragama Islam itu keluar dari agama Islam karena dia berasumsi Nabi Muhammad itu sudah wafat, apa yang mau dijalankan lagi. Banyak yang sekali yang berargumentasi seperti itu yang menjadi PR besar oleh Abu Bakar tersebut. Lalu setelah Abu Bakar digantikan sama Umar dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib. Nah di era di sana itu banyak sekali di kalangan Ali dan siapa namanya itu, pokoknya Siti Aisyah, Fatimah nggak tahu, lupa Pak. Di sana bahwa mengatakan yang harus menjadi pemimpin itu keluarga dari Nabi gitu. Keluarga dari Nabi, keturunan dari Nabi itu yang seharusnya menjadi pemimpin. Ada yang lain mengatakan semua bisa menjadi pemimpin, tidak harus di kalangan keturunan Nabi Muhammad. Itu yang menjadi peperangan tersebut. Makanya ada Syiah dan Khawarij. Khawarij itu keluar dari ajaran bukan dari kalangan Ali lah, itu Khawarij. Sampai panjang sekali kalau saya jelaskan Pak ya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, mohon maaf atas kekurangan
penjelasan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi